Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Triputri Buru Ginting, NIM 4233351009, kelas PIPA 23A, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan membacakan bab 2 Identitas Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional yang berasal dari kata national identity dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa Amerika, Inggris, dan lain-lain. Kepribadian atau jati diri nasional itu kita adopsi dari nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakni kebenarannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah yang beradab, bangsa berbudaya, bangsa yang beretika, maka itulah yang dikatakan kepribadian atau jati diri nasional bagi bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Apakah bangsa itu istilah bangsa memiliki berbagai makna dan pengertian yang berbeda-beda. Bangsa merupakan terjemahan dari kata nation atau bahasa Inggris. Kata nation bermakna keturunan atau bangsa. Seiringan perkembangan zaman, maka pengertian bangsa juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, bangsa hanya diartikan sekelompok orang yang dilahirkan pada tempat yang sama. Pengertian bangsa. Dalam bahasa Inggris, bangsa berasal dari bahasa nation. Nation artinya bangsa atau atau Jawa. Secara umum, pengertian bangsa telah didefinisikan oleh para ahli. Mereka mengatakan bahwa pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan wilayah tertentu di bukaan bumi. Sedangkan pengertian bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Menurut Winarno, faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing. Dan yang kedua yaitu adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari berlagu penjajahan. Yang ketiga yaitu adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat yaitu adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Dilihat dari proses lahirnya identitas nasional, maka identitas nasional itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, identitas kesukabangsaan atau identitas kulturu unity. Kulturu unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan, bangsa dalam arti sosiologis dan antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, budaya, keturunan, dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas yang dimiliki oleh sebuah kultur unity bersifat ascribed atau sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah, primer, dan etnik. Setiap anggota kultur unity memiliki kesetiaan atau mayoritas pada identitasnya. Misalnya, setiap pada suku dan keagrapan daerah asalnya, identifikasi ini sering disebut sebagai identitas kelompok atau identitas primordial. Yang kedua yaitu
Identitas kebangsaan atau identity politician unity. Politician unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-bangsa. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Namun, dewasa ini negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari suatu bangsa tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru untuk bangsanya yang disebut juga sebagai identitas nasional. Kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas kebangsaan bersifat muatan, sekunder, etis, dan nasional. Dari pernyataan di atas, terdapat dua jenis bentuk identitas, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atas dua sekunder. Baik, selanjutnya ada identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. Karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter atau karasei dan karasek yang bermaknanya tool for making, to engrave, dan pointer stake yang dalam Prancisnya menjadi character yang kemudian menjadi bahasa Inggris character. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai karakter atau ilmu mubarak dalam tukiran Tani Reja et al. 2017 ayat 18. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Dengan demikian, karakter bangsa dapat diartikan dengan watak dan sifat khas dari bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Menurut Max Weber atau Eka Dharma Putra 1988, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami karakter atau tingkah laku anggotanya. Karakter terbentuk salah satu melalui identitas yang dimiliki kita. Bangsa Indonesia memiliki salah satu identitas nasional, yaitu persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dapat dikatakan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah religius, beradab, bersatu, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan selalu bersifat adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas nasional suatu bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bersangkutan. Pancasila, di mana di dalamnya termuat nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan. Sekian dari hasil paparan saya dari bab 2, yaitu mengenai identitas nasional. Saya mengucapkan terima kasih.